kembali lagi di Cerita Tari. Pernah gak sih kamu jauh dari rumah, jauh dari keluarga, tapi ngerasa kayak kalau sekarang kamu jatuh gak ada tempat buat kamu pulang gitu? Aku pernah, bahkan sering banget, di kota asing, di kamar yang sempit. Nangis tuh udah gak keluar air mata lagi, yang keluar cuma udah rasa diem aja, udah diem gitu. Aku ingat banget hari itu, deadline kuliah numpuk, badan gak enak, dan kosan malah sepi itu, kamar malah sepi. Aku diem, gak protes, tapi dalam hati pengen banget gitu teriak. Terus ada satu momen kecil, cuma gara-gara lupa ngisi pulsa, HP aku mati, dan akhirnya duduk di lantai kamar. Sampai akhirnya jatuh, aku capek banget gitu, nempelin punggung ke dinding. Tapi kayaknya gak ada yang peduli. Kuat, tapi kadang tuh terlalu banyak hal yang harus aku tahan sendiri gitu. Orang lihat aku update foto senyum, share cerita lucu, tapi gak ada yang tahu isi kepala aku tuh kayak jeritan gitu. Aku harus beresin tugas, jaga pertemanan, urus kebutuhan sendiri, tahan rindu sama keluarga yang jauh. Tapi siapa yang dengerin aku itu? Gak ada. Pernah jam 2 pagi aku ngetik chat panjang buat orang tua aku, pengen cerita semuanya. Tapi sebelum dikirim, aku hapus. Karena aku mikir, mereka juga pasti capek di sana gitu. Akhirnya aku peluk diri sendiri. Itu doang yang bisa aku lakuin malam itu. Ada masa dimana aku ngerasa semua hal yang aku lakuin tuh salah. Aku belajar dikira males. Aku diam dikira gak peduli. Aku cerita dibilang lebay. Aku nangis dibilang cengeng. Sampai akhirnya aku belajar untuk tutup mulut. Tapi ternyata tutup mulut gak bikin suara di kepala berhenti. Dia tetap teriak kuat. Tapi satu kalimat waktu video call sama orang tua bikin semuanya runtuh. Apa coba? Orang tua aku nanya, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kayak gak semangat? Tuh. Dan itu nyentuh banget ditanya kayak gitu aja. Karena selama ini aku nahan semuanya gitu. Dan satu kalimat jujur itu malah bikin aku ngerasa gagal. Aku ngerasa kayak aku bahkan gak bisa pura-pura kuat lagi gitu. Itu malam paling panjang. Aku nulis, nangis, dan mikir apa yang salah sama aku gitu. Tapi akhirnya itu juga malam pertama kalau aku ngaku aku butuh bantuan. Sejak malam itu, aku mulai ngelakuin satu hal yang dulu gak pernah aku lakuin. Ngobrol sama diri sendiri. Aku nulis perasaan aku peluk inner child aku bilang, Tari, gak apa-apa kalau kamu gak baik-baik aja hari ini gitu. Karena ternyata kita gak harus kuat setiap waktu. Yang penting kita jujur sama diri sendiri bahwa kita capek, bahwa kita gak harus selalu jadi yang bisa diandalkan gitu. Kalau kamu lagi di fase yang sama, ngerasa ketekan, ngerasa sendirian, ngerasa jauh dari tempat pulang, ngerasa harus kuat padahal pengen banget jatuh gitu, aku cuma mau bilang, kamu boleh istirahat. Kamu gak harus cerita ke semua orang, tapi minimal ceritalah ke diri kamu sendiri. Jangan diam-diaman terus, karena luka yang disembunyiin itu gak pernah benar-benar sembuh gitu. Aku sekarang belum sepenuhnya sembuh, tapi aku udah mulai ngerti bahwa gak apa-apa kalau perjalanan ini lambat. Gak apa-apa kalau tiap hari cuma bisa satu langkah. Yang penting kamu gak ninggalin diri kamu sendiri. Jadi kalau hari ini kamu capek, tarik napas, duduk dan peluk diri kamu sebentar. Video ini buat kamu yang jauh dari rumah tapi teriak dalam diam.
Kamu gak sendirian ya. Aku dengerin kamu, kapanpun kamu ngerasa berat, balik aja ke sini. Kita tumbuh pelan-pelan bareng-bareng. Cerita Tari selalu ada buat kamu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.